Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran Nahwu Wadih Juz 3 untuk santri Pondok Pesantren Cemerlang An-Najah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu nahwu juga ilmu-ilmu yang lain. Allahumma faqihna biddin wa alimna bitta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kita masuk pada pembagian atau penjelasan tentang khabar kana wa akhawatuha dan inna wa akhawatuha. Sebelum saya lanjutkan pada ketentuan dari khabar kana dan inna wa akhawatuha ini, terlebih dahulu saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa khabarnya kana itu dibaca nasab, sedangkan khabarnya inna itu dibaca rofa. Karena pengamalannya berbeda, berlaku kebalikan. Kalau kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Sedangkan inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Gitu nggih. Pasti semuanya sudah ingat insya Allah. Selanjutnya ketentuannya khobar kana dan inna wa akhwatuha itu ada 4. Khobarnya kana ataupun inna itu bisa terdiri dari mufrad atau isim yang menunjukkan arti satu, bisa jumlah fi'liyah yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga itu jumlah ismiyah atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yang terakhir yaitu syibhu jumlah, syibeh jumlah yaitu yang menyerupai jumlah. Jadi boleh khobarnya kana bebas. Nah, pengamalannya bagaimana? Pengamalannya tetap kalau kana itu khobarnya nanti akan dibaca nasab, sedangkan kalau inna itu khobarnya akan dibaca rofa. Meskipun akan ada harokat yang berbeda tampilannya saja. Langsung kita masuk pada contoh. Untuk yang mufrad, contohnya adalah sebagaimana sampean biasa, kana kanal madrasatu jamilatan. Jadi isimnya dibaca rofa, kemudian khabarnya dibaca nasab. Sekarang contoh dari ini tadi contohnya mufrad. Sekarang untuk kana yang khabarnya terdiri dari jumlah fi'liyah. Contohnya adalah kanal maridu yata'allamu. Ini jumlah fi'liyah. Asalnya dari yata'allamu itu kan fi'il. Kana ono sapa al maridu wong kang loro tetap dibaca rafa untuk isimnya, kemudian khobarnya ini katanya khobarnya itu harusnya dibaca nasab. Kok ini pakai dhamma? Ingat, ini adalah khobar terdiri dari jumlah fi'liyah sehingga hanya mahalnya saja yang nasab. Sedangkan harokatnya tetap dhammah. Gitu nggih? Hanya mahal nasab karena statusnya menjadi khabar kana, cuman tetap dia dibaca rafa karena rumusnya fi'il mudhari itu jika dia tidak diawali dengan huruf atau amil nawasib dan juga amil jawazim, maka dia harus dibaca rafa. Kemudian selanjutnya contoh dari jumlah ismiyah adalah kanal ma'u. Contoh dari ini saya ulang lagi. Contoh dari jumlah syibeh jumlah. Contoh dari syibeh jumlah adalah kanal ma'u fil kubi. Kana ono isimnya kana dibaca rafa, kemudian khobarnya terdiri dari jar majrur. Ini ada huruf jar di depan. Nah, ini namanya syibeh jumlah yang menyerupai jumlah. Jadi syibeh jumlah nanti itu bisa diambil dari contoh-contoh yang didahului dengan huruf jar ataupun dhorof. Itu ya, syibeh jumlah itu menyerupai jumlah. Nah, fil kubi. Katanya kalau kana itu khobarnya dibaca nasab. Kok ini kasroh? Iya, kasroh karena didahului huruf jar fi. Begitu. Sehingga hanya mahalnya saja yang nasab, sedangkan tampilannya tetap harokat kasroh karena dibaca
jar didahului huruf jar fi. Begitu pula dengan contoh kanal haris khalfal babi, ini juga contoh syibeh jumlah. Begitu. Nah, terus mana sekarang ketika inna, bagaimana dengan inna? Maka inna sebagaimana pengamalannya, dia tan sibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi khobarnya nanti dibaca rafa, sedangkan isimnya dibaca nasab. Yang tadinya kanal madrasatu, kalau diawali dengan inna menjadi innal madrasata jamilatun, begitu. Contoh yang kedua, yang tadinya kanal maridu menjadi innal marido yata'alamu. Tetap ini yata'alamu pakai dhammah. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah. Terus yang ketiga, yang tadinya kanal ma'u menjadi innal ma'a, harokatnya fathah karena dibaca nasab, fil kubi. Tetap harokatnya kasroh, tidak fil kubu, tidak. Kenapa? Karena didahului dengan huruf bi. Yang terakhir juga seperti innal harisa khalfal babi. Sepertinya cukup sampai di sini. Semoga semuanya paham. Bagi yang belum paham, boleh langsung japri. Untuk tugasnya saya tulis lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.